Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Kata Nabi menjadi kata kunci dalam permenungan kita kali ini. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi diartikan sebagai pribadi yang berbicara atas nama Allah dan menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia, khususnya rencana keselamatan Allah dalam diri Yesus Sang Mesias. Jadi tugas seorang nabi adalah menyampaikan pesan yang berasal dari Allah, bukan pesan yang berasal dari diri sendiri, bukan juga dari sesama, apalagi dari sponsor. Tentu pesan ini berisi sesuatu yang indah, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, serta memiliki daya mempersatukan umat yang dapat kita sebut sebagai kasih. Tetapi perlu kita sadari bahwa tidak semua yang benar, yang baik, yang indah, serta yang mempersatukan umat dengan begitu saja diterima oleh sesama. Para nabi justru ditantang oleh umat Allah sendiri yang sudah terbiasa benar sendiri, indah menurut pandangannya sendiri, serta baik menurut dirinya sendiri. Peran kenabian Yesus juga telah kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus menyampaikan pesan Bapa bahwa rencana keselamatan Allah tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk segala bangsa, untuk semua orang yang terbuka hati kepada Allah dan siap menjadi penyampai kabar baik Allah kepada sesama. Dan bagi Yesus, ada dua orang yang menjadi representasi orang yang bukan Yahudi, yaitu janda di Sarfat dan Naaman, orang Syria. Seperti Nabi Elia dan juga Nabi Elisa, Yesus juga diutus untuk semua orang. Dan ternyata pidato perdana Yesus tidak seindah sambutan dari seorang imam baru yang pasti diakhiri dengan tepukan tangan yang meriah dari umat yang hadir. Atau tidak semeriah tepukan tangan rakyat setelah pemimpin terpilih menyampaikan pidato perdana. Khotbah perdana Yesus justru disambut oleh luapan kemarahan dari umat yang hadir dalam rumah ibadat. Itulah resiko panggilan kenabian Kristus yang juga menjadi panggilan Anda dan juga panggilan saya. Yesus diurapi Allah dengan Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik Allah bagi umat manusia yang sudah terlena dalam kebaikan palsu yang diciptakan oleh iblis. Misalnya, hidup sejahtera karena memang dia melakukan tindakan korupsi, memiliki pekerjaan yang baik karena nepotisme, meraup keuntungan secara finansial karena merusak alam, merasa diri kudus karena menghabiskan waktu untuk berdoa, tetapi mengabaikan sesama yang menderita seperti orang Farisi. Ataukah merasa diri paling berjasa karena banyak bekerja serta menyumbang begitu banyak hal untuk gereja, tetapi tidak membina relasi yang akrab dengan Kristus dan juga dengan sesama dalam doa dan juga dalam ekaristi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi Katolik sebenarnya tidak cukup dengan memiliki status sebagai imam atau sebagai biarawan-biarawati. Tidak cukup juga kalau kita hanya menjadi seorang politisi, seorang birokrat, ataukah seorang pemimpin masyarakat. Tidak cukup juga dengan sekolah tinggi-tinggi atau berdoa sampai orang memberikan kita gelar sebagai seorang pendoa. Setiap kita di zaman ini mesti menjadi nabi, penyampai gugatan Allah atas dinamika kehidupan yang tidak baik, yang tidak benar, juga dinamika hidup yang memicu perpecahan. Orang tua tidak boleh diam kalau melihat anak yang cara hidupnya tidak benar. Umat juga tidak boleh diam kalau cara hidup kami, para imam, para biarawan-biarawati tidak sejalan lagi dengan panggilan hidup kami. Ingat, dunia kehidupan dapat hancur bukan hanya
karena disebabkan banyaknya penjahat, tetapi juga bisa disebabkan karena banyaknya orang baik yang diam. Panggilan untuk menjalankan tugas kenabian telah kita terima saat kita menerima sakramen baptis. Panggilan ini tentu berat, bahkan tidak menyenangkan banyak orang. Tetapi ingat, kita memang dipanggil menjadi manusia yang tidak bisa menyenangkan semua orang. Mengapa? Karena kita tidak akan bisa melakukannya. Oleh sebab itu, lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. Walaupun tidak semua orang mau hidup di dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua.